Nah, ini saya datang kepada kalian semua untuk memperkenalkan apa itu akuntan publik. Agenda kita siang ini adalah memperkenalkan apa itu IAPI dulu, kemudian apa itu akuntan publik sama KAP, kemudian ada ASEAN Economic Community untuk jasa akuntansi. Nah, saudara-saudara, suatu profesi yang diatur oleh undang-undang, yang undang-undang itu hanya mengatur orang 1.400 adalah akuntan publik. Kalau dokter atau dokter gigi jumlahnya puluhan ribu di Indonesia. Tetapi kalau akuntan publik dengan jumlah 1.400 diatur khusus dalam undang-undang mengenai akuntan publik. Jadi luar biasa ini kekuatan daripada akuntan publik ini. Kemudian diturunkan dalam peraturan pemerintah mengenai praktek akuntan publik. Kemudian ada PMK-PMK yang mengatur mengenai profesi ini. Jadi profesi ini diatur dengan detail, dengan bagus dan kuat sekali karena ada dasar hukum, yaitu undang-undang yang mengaturnya. Itu ya mengenai apa itu profesi akuntan publik. Kemudian IAPI sebagai profesi akuntan publik sangat penting untuk negara, ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 dikatakan bahwa peran IAPI adalah menyusun dan menetapkan standar profesional akuntan publik dan kode etik. Kemudian menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik, menyelenggarakan pelatihan PKB kalau kedokteran, atau PPL, atau seminar terkait profesi. Kemudian melaksanakan review mutu. Nah, ini standarnya ini hampir sama, baik itu insinyur, baik itu arsitek, dokter, hampir sama terkait profesi, ya. Dan profesi ini diatur di dalam undang-undang. Kemudian tema yang kedua mengenai akuntan publik dan kantor akuntan publik. Ya, diingat ya, bukan angkutan publik ya, tetapi akuntan publik. Kalau angkutan publik bis. Ya, tetapi kalau ada calon mertua tanya, kerja di mana? Jangan bilang di angkutan publik, nanti dipikir sopir atau kernet atau otomas. Ya. Jadi bukan angkutan publik, tetapi akuntan publik. Nah, akuntan ini dulu disebut accounting. Dulu begitu accounting, karena menghitung. Sekarang saya kurang setuju kalau akuntan itu disebut accounting. Ya, akuntansi bahasa Inggrisnya adalah accountancy, bukan accounting. Kalau accounting menghitung, sementara sekarang dengan IT yang modern begini, maka fungsi-fungsi akuntan tergantikan oleh mesin. Nah, ya. Tetapi Prof. Eli, memang kalau akuntansi sedikit terpengaruh oleh mesin. Tetapi kalau akuntan publik nggak terpengaruh. Justru semakin banyak kebutuhannya. Ya. Jadi akuntan publik ini bahasa Inggrisnya accountancy, bukan accounting yang berarti menghitung itu. Nah, saya di sini akan pamer, akan promosi mengenai CPA. Certified Public Accountant, ya, suatu profesi, suatu sertifikasi yang luar biasa, mentereng ya. Kalau Anda sudah CPA itu, wah tidak kalah sama dengan dokter ya, tidak kalah dengan profesi yang lain ya. Jadi kalau Anda CPA maka Anda bisa bekerja di seluruh ASEAN sebagai tenaga di bidang profesional akuntansi. Kemudian selangkah lagi untuk menjadi seorang akuntan publik. Kemudian bisa berkiprah di tingkat regional karena Anda akan mendapatkan sertifikasi yang bernama ASEAN CPA. Jadi kalau nyebut nama saya, Habib Basuni bla 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 CPA, ASEAN CPA. Jadi sebagai seorang profesional yang bisa bekerja di seluruh Asia Tenggara. Nah, siapa itu akuntan publik?
yaitu seseorang yang mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa asuran dan non-asuran, jasa audit dan non-audit. Nah, kemudian jasa asuran adalah memberikan keyakinan, memberikan opini terhadap suatu laporan keuangan. Ya, jadi memberikan suatu opini. Agar bisa memberikan opini, maka tentu kita harus mengaudit dengan baik dan profesional. Nah, fungsi akuntan publik adalah sebagai pemberi kerja. Karena nanti Anda kalau menjadi akuntan publik pasti mempunyai banyak pegawai. Kalau di tempat saya ini ada 25 pegawai. Nah, kalau Anda membuat KAP tentu membuka lapangan kerja. Kemudian membantu pemerintah untuk meningkatkan tax ratio. Kemudian sebagai katalis perekonomian melalui peningkatan kualitas informasi keuangan. Dan yang keempat, meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas negara di mata internasional. Semakin bagus, semakin transparan, maka isi doing kita semakin naik. Maka kita semakin kredibel di dunia internasional. Nah, saudara-saudara, akuntan publik, ternyata ada banyak sekali undang-undang yang ada kata akuntan publik di dalamnya. Contoh, Undang-Undang Pasar Modal. Dikatakan bahwa seluruh perusahaan yang go public wajib diaudit oleh akuntan publik. Berarti kebutuhan akuntan publik sangat banyak. Karena perusahaan yang go public itu banyak sekali. Ya, berapa perusahaan yang melantai di bursa itu ya harus diaudit. Nah, fee-nya kalau fee audit TBK BUMN yang besar itu, misalkan Bank Mandiri, itu mungkin ya 15 miliar, 20 miliar itu fee-nya. Audit BNI mungkin 12 miliar. Audit mana lagi? Audit Telkom, wah malah berapa lagi itu ya fee-nya. Kemudian BUMN, seluruh BUMN baik yang PT, baik yang Buperum wajib diaudit oleh kantor akuntan publik. BPK, Anda tahu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK yang sangar itu, yang menakutkan itu, ya, itu juga diaudit oleh KAP. Saya ulangi, BPK yang mengaudit negara, mengaudit Pemprov, mengaudit Pemkab, mengaudit BUMN, mengaudit keuangan negara, itu juga diaudit oleh KAP. Ya, jadi KAP itu mengaudit BPK, mengaudit laporan keuangan BPK. Kemudian Undang-Undang Perseroan Terbatas, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, ya berapa ratus ribu perusahaan di Indonesia yang berbentuk PT, itu juga wajib diaudit oleh kantor akuntan publik untuk perusahaan yang mempunyai omset atau mempunyai aset di atas 50 M, wajib diaudit. Kemudian Undang-Undang Pemilihan Umum. Kalau ada pemilihan umum, memilih DPR, memilih apa itu? Ya, DPRD, DPR pusat, DPR provinsi, wajib diaudit juga seluruhnya. Ada berapa ribu itu, ya? Mulai level kabupaten, provinsi maupun pusat wajib diaudit. Kalau auditnya jelek, tidak dilantik. Begitu juga dengan pemilihan presiden. Di dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, laporan keuangan kampanye dari calon presiden wajib diaudit. Kalau hasilnya jelek, tidak dilantik. Begitu juga dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pemilihan bupati, wali kota, wajib diaudit oleh kantor akuntan publik. Laporan dana kampanye. Intinya adalah banyak sekali laporan keuangan yang harus diaudit oleh kantor akuntan publik, dan itu diperintahkan oleh undang-undang. Jadi jangan khawatir, luas sekali pasar daripada audit ini, ya. Nah, nanti saya terangkan kenapa kok saya harus datang ke kalian, karena ternyata dengan jumlah pasar yang begitu banyak, ternyata sedikit sekali jumlah kantor akuntan publik.
Nah, apa jasa yang diberikan oleh seorang akuntan publik? Tentu audit atas laporan keuangan historis, atau review laporan keuangan historis, atau audit kinerja, atau internal audit, atau jasa perpajakan, kompilasi, penyusunan laporan keuangan, jasa pembukuan, AUP, atau jasa sistem teknologi informasi menyusun mengenai apa itu sistem pelaporan, menyusun mengenai IT pelaporan dan lain-lain. Jadi banyak sekali apa itu jasa yang diberikan oleh seorang kantor akuntan publik. Itu ada semua di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Itu. Nah, sehingga dengan begitu pentingnya fungsi kantor akuntan publik dan seorang akuntan publik, maka seorang akuntan publik adalah orang yang terpercaya. Trusted people, orang yang terpercaya. Yang kedua, mendapatkan pendapatan, fee, bukan dari gaji. Berapa gajinya? Luar biasa. Berapa pendapatannya? Luar biasa. Ya, cukup untuk beli kerupuk 1 truk. Ya, luar biasa. Seorang akuntan publik juga adalah seorang pemimpin. Saya ulangi, seorang akuntan publik adalah seorang pemimpin. Karena dia memimpin kantor, mencari klien, bertemu dengan klien, diskusi mengenai temuan, memberikan suatu solusi. Nah, kepemimpinan ini memang ada yang karena turunan. Tetapi fakta membuktikan bahwa pemimpin itu karena diajar, disupervisi, diajari, ya. Tidak bisa kemudian ujung-ujung jadi pemimpin. Pemimpin itu muncul karena dimentor. Jadi kalau Anda mau menjadi pemimpin, Anda harus belajar kepada mentor yang bergaya pemimpin. Tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Maka harus belajar kepada mentor. Untuk menjadi kiai harus mondok. Tidak bisa belajar sendiri di rumah gitu. Harus ikut kemana-mana kiai. Untuk menjadi dokter spesialis, dulu untuk menjadi dokter spesialis itu ngikuti mentor ke dokter spesialis. Jalan ke kiri, ikut ke kiri. Ke kanan, ikut ke kanan. Ke depan, ikut ke depan. Pokoknya kemana-mana ngintil kepada dokter spesialis. Zaman dahulu begitu. Tapi sekarang diformalkan berupa suatu pendidikan spesialis supaya lebih tertata. Itu ya. Kemudian seorang akuntan publik itu adalah punya banyak jaringan, kenal banyak orang. Ya, saya ini hari ini ke rumah sakit kenal para dokter, para direktur. Besok ke BPR kenal para direktur perbankan. Lusa ketemu ke mana lagi. Jadi banyak sekali teman-temannya. Kemudian harus selalu mengupdate keilmuan, namanya PKB, ya, pendidikan apa itu? Pendidikan kalau PKB kedokteran, kalau di akuntansi namanya PPL, pendidikan profesi berkelanjutan, ya, itu adalah karakteristik daripada seorang. Bagaimana menjadi CPA? Ini saya lewati dulu, nanti biar nggak bingung, saya lewati dulu ya, kita karena nanti menjadi bingung kok agak jelimet ya, padahal nggak jelimet sebenarnya. Gambar ini simpel. Untuk ujian CPA gampang. Nanti kalau Anda tertarik untuk menjadi seorang CPA, komunikasi dengan saya. Gampang sekali. Ujiannya online. Ya, nggak perlu datang ke Jakarta. Cukup Anda buka komputer, sudah online, dan waktunya bisa diatur. Ya, ini saya lewati saja. Nah, ini yang penting. Saudara-saudara, kalau dokter di Indonesia jumlahnya puluhan ribu, dokter gigi jumlahnya puluhan ribu, insinyur apalagi, apoteker apalagi, notaris banyak. Tetapi saudara-saudara, akuntan publik di Indonesia yang mempunyai pasar begitu banyak, jumlah akuntan publik hanya 1.400-an. Ini sudah berlangsung selama hampir 10 tahun. Malah turun, meninggal. Malah ini di dalam tahun
2021 ini karena banyak COVID meninggal, ya. 1.453, sekarang 1.451 meninggal, ya. Jadi banyak apa itu malah turun ternyata, ya saudara-saudara, malah turun jumlahnya. 1.451 akuntan publik. Itu berada di 400 kantor. Nah, berarti hanya ada 400 kantor. Ada kantor akuntan publik yang isinya 5 orang, 2 orang, 1 orang, ada yang 50 orang, ya. 1.451. Nah, dari 1.451 per hari ini adalah yang usianya di bawah 30 itu 24. Yang usianya di atas 60 tahun 345. Yang usianya di atas 50 tahun 60%. Bayangkan saudara-saudara, yang berusia di atas 50 tahun 60%. Yang anak muda nggak ada. Cuman 24. Kecil sekali. Padahal dibutuhkan di mana-mana. Universitas Airlangga itu juga wajib diaudit. Kampus-kampus itu wajib diaudit. Ada berapa kampus? Banyak. Baik yang PTMH, BLU, atau yang lain itu, BHMN, itu semuanya wajib diaudit. Perusahaan apa itu perguruan tinggi yang BLU, yang swasta, BHMN, PT BHMN maupun apa yang lain itu wajib diaudit. Swasta juga diaudit yayasannya. Karena kalau tidak diaudit, maka waktu diakreditasi akan ditolak atau dikurangi skornya. Nah, ini ya. Jadi ini potensi bagi kalian generasi muda untuk masuk ke dalam industri ini dalam waktu 5 tahun ke depan. Karena tentu teori ekonomi berjalan, semakin sedikit semakin mahal. Ya, kalau langkah maka mahal, jaim ya, karena kalau semakin sedikit ya jaga gengsi kan jadi mahal gitu ya. Kemudian ada di mana ini akuntan publik? Kita lihat dari 1.400 yang 872 ada di Jakarta. Ngumpul semuanya di Jakarta. Jawa. Kita lihat di Papua. Di Papua Barat maupun Papua hanya ada satu. Hanya ada satu akuntan publik di pulau seluas itu. Geser lagi ke Maluku. Di Maluku tidak ada. Tidak ada akuntan publik. Di Ambon itu tidak ada. Tapi di Ternate, Maluku Utara ada satu. Teman saya itu ya, dosen juga di sana. Satu saja di Maluku Utara. Kemudian kita ke Nusa Tenggara. Tidak ada di Kupang itu akuntan publik. Tidak ada. Kemudian kemana lagi? Sulawesi Utara ada 5. Sulawesi Tengah hanya ada 1. Sulawesi Tenggara ada 2. Sulawesi Selatan ada 16, lumayan ya. Jadi sedikit. Kalau di Nusa Tenggara Timur nggak ada, Nusa Tenggara Barat hanya ada 1 teman saya, dosen juga. Ya. Kemudian di Bali ada 22 akuntan publik. Memang mayoritas dosen juga di Pulau Bali. Kalimantan, pulau yang segitu besar, Kalimantan Utara tidak ada. Kaltim hanya ada 4. Itu pun yang 2 ada di Jawa. Sekali-kali aja pergi ke Kaltim. Kalteng ada 1. Kalimantan Selatan tahun lalu ada 3. Alhamdulillah tahun ini tambah 5 orang menjadi 8. Para dosen juga. Di Kalbar, Kalimantan Barat, Pontianak hanya ada 3. Jadi sangat ini apa itu potensinya luar biasa ini ya. Padahal di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Tengah, Utara banyak perusahaan yang butuh diaudit. Koperasi, BPR, perusahaan daerah, perusahaan tambang,
perusahaan yang butuh pinjaman dan lain-lain itu pasti butuh laporan keuangan yang diaudit. Kemudian di Pulau Sumatera juga begitu, Banda Aceh 3, Sumatera Utara ada 34, Riau, Sumbar, dan lain-lain. Masih relatif sedikit. Ngumpul di Jawa. Jawa Timur ada 147, Jateng 60, Bandung ada 134, Banten itu ya dekat dengan Jakarta juga ya, Banten itu ya. Tangerang itu Banten, Tangerang itu ya. Kalau Depok itu Jawa Barat ya, walaupun dekat dengan Jakarta, Depok itu masuk Jawa Barat ya. Itu sebaran KAP dan akuntan publik di Indonesia sangat jomplang jumlahnya. Nah, ini kalau Anda tertarik, maka ini syarat untuk menjadi seorang akuntan publik. Ya. Harus macam-macam ya. Syarat untuk menjadi seorang akuntan publik, tapi gampang ya. Buktinya saya waktu masih muda umur 33 sudah menjadi seorang akuntan publik termuda waktu itu yang mau bikin kantor akuntan publik. Nah, saudara-saudara, slide yang terakhir, kalau Anda menjadi CPA, maka Anda bisa berkarya di seluruh Asia Tenggara karena Anda sudah menjadi anggota ASEAN CPA. Ya. Jadi ada MRA di antar kita bahwa seorang CPA otomatis dia berhak menyandang gelar ASEAN CPA dan bisa berpraktek sebagai profesional, kecuali sebagai akuntan publik dan audit ya boleh berpraktek sebagai profesional dimanapun di Asia Tenggara. Itu adalah merupakan kebanggaan kita untuk berkarir di level internasional. Itu kira-kira dari saya mengenai profesi akuntan publik.